Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi di dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-79. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di episode yang ke-79 ini spesial saya ditemani oleh orang baru ya. Sudah kita publikasikan di pamflet, di flyer. Nah, ini baru pertama kali ngisi di acara live Zoom ini. Sebenarnya rencananya 3 orang, tapi kata Allah Pak Erik sakit dan hari ini kita berdua aja, yaitu dengan Pak Arif Darmawan. Pak Arif Darmawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah Sehat. Padahal kemarin habis safar ya Pak Arif ya? Iya Pak, baru istirahat sebentar sudah dipanggil lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin ya. Ini Pak Arif ini baru kali ini ya ngisi di live Zoom Herbal Indo Utama. Sebelumnya beliau hanya sedikit muncul-muncul sebagai peserta aja, Figuran Pak. sebagai figuran. Ya, tapi beliau ini banyak berperan di Herbal Indo Utama. Nah, ini peran apa saja yang diampu oleh Pak Arif? Monggo Pak Arif, perkenalkan diri sambil ngapain aja sih di Herbal Indo Utama. Oh iya Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Jadi saya bergabung di Herbal Indo Utama ini alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu. Dan memang di Herbal Indo Utama ini saya mendapatkan tugas khusus, yaitu melayani para distributor terutama khususnya itu. Jadi support untuk marketing, tools marketing Pak ya, terutama khususnya itu untuk teman-teman distributor. Supaya nanti teman-teman kalau misalnya ingin mempermudah nanti pemasaran Herbal Indo Utama bagaimana sih? Nah, nanti tools-tools yang dibutuhkan seperti spanduk, brosur dan lain-lain nanti bisa kontak ke saya. Seperti itu, Pak. Masya Allah, Pak Arif ini sudah siap membantu teman-teman semuanya. Insya Allah, khususnya buat para distributor ya? Ya, khususnya distributor. Oke, siap, mantap nih. Nah, alhamdulillah di episode ke-79 ini kita membawa tema Grow Up Together, strategi Herbal Indo Utama tumbuh bersama jaringan distribusi. Nah, iya. Ini Grow Up Together itu sejak kapan sih Pak Arif sebenarnya? Ini sudah dicetuskan sejak kemarin Rakernas Pak. Jadi tahun 2022 ya, awal 2022, mungkin awal Maret Pak. Oke, siap. Awal Maret 2022. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah bergabung di live Zoom ini, ada beberapa yang mungkin belum tahu Rakernas itu ya. Nah, pesertanya siapa aja sih Pak Arif peserta Rakernas 2022 itu? Iya, jadi peserta Rakernas Herbal Indo Utama awal Maret 2022 itu ada semua stokis Pak. Semua stokis. Semua stokis dari Herbal Indo Utama. Jadi stokis itu mungkin maksudnya ring pertamanya gitu ya, dari kalau mungkin di farmasi istilahnya apa ya? PBF itu ya. PBF itu ya. Besar farmasi ya. Seperti itu. Jadi sekitar 20-an ya, 20-an stokis berkumpul di waktu itu di Jogja, di salah satu hotel di Jogja. Itu kita berkumpul bersama Rakernas untuk membahas ya intinya bagaimana ke depannya supaya lebih baik lah gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi Herbal Indo Utama berserta tim dan stokis berserta tim semua berkumpul ya Pak. Semua berkumpul, betul. Itu kayaknya acaranya seru banget tuh Pak. Nah, seru Pak itu. Ya banyak yang seneng itu Pak. Banyak yang seneng ya. Beda. Kemarin kita keliling aja udah banyak yang nanyain kapan kumpul lagi, kapan kumpul lagi. Kayaknya acara yang dirindukan itu. Iya Pak. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Ini kemarin di Rakernas itu apa aja Pak Arif yang dihasilkan gitu, mungkin yang bisa kita buat pegangan gitu. Oh gitu Pak ya. Di antara kesepakatan di Rakernas waktu itu yang pertama untuk stokis itu yang sekitar 20-an orang itu kesepakatannya tidak ditambah lagi Pak. Itu sudah seperti itu. Itu sudah nggak boleh tambah sama sekali ya. Ya, padahal kalau kemarin kita dengar dari Pak Erik itu kan masih banyak yang berminat gitu ya. Wah, iya. Masih banyak. Nah ini harusnya ini
para stokis ini luar biasa, ini mungkin harusnya lebih bersemangat lagi. Iya, Pak, value tersendiri ya. Iya, harus dibatasi, nggak ada ditambah lagi. Bahkan ada yang pengen daftar ini sementara kan tidak boleh Pak ya. Nggak boleh. Ya. Iya, tidak ada. Mau daftar nggak boleh. Iya. Jadi yang pertama, yang kemudian yang kedua itu pembukaan distributor baru Pak. Oke. Distributor baru. Kemudian yang selanjutnya itu disepakati kalau penambahan distributor baru itu tiap-tiap stokis yang 20-an tadi masing-masing maksimal 10 orang. Oke. Seperti itu. Jadi sebelumnya sudah ada distributor dulu ya? Sebelumnya sudah ada. Kemudian di kesempatan itu dibuka distributor maksimal masing-masing 10 orang. Oke, kan siap. Yang info yang sudah sering kita dengar mungkin dari Pak Eri kan ke marketingan ketika dikembalikan kita pegang sendiri itu kan kita buka distributor baru gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian yang kesepakatan yang tidak kalah pentingnya ini yang memang salah satu yang di Herbal Indo Utama ini sering ulang-ulang, yaitu standarisasi harga Pak. Oke, siap. Ya, penting ini. Jadi semua stokis ketika itu dan perusahaan semuanya sepakat ya Pak Arif ya untuk melanjutkan program standarisasi harga. Betul Pak. Sudah ada tanda tangannya Pak. Oh, sudah ditandatangani. Ada kayak kesepakatannya gitu Pak Arif. Oke. Saya yang nyimpen itu Pak. Dokumen rahasia. Oke, Masya Allah, siap. Jadi ini Pak Arif ini saksi hidup. Beliau, Pak Arif itu juga kan ketika itu mulai dari persiapan, hari H sampai penutupan ikut terus Pak Arif ya. Seksi sibuk Pak. Alhamdulillah. Ya Pak Arif ini ikut juga, saya ketika itu juga ikut sih. Oke, Masya Allah. Jadi banyak sekali hal yang kita peroleh di Rakernas itu, beberapa diantaranya sudah Pak Arif sebutkan, yaitu stokis nggak bertambah, kemudian ada pembukaan distributor ketika itu, dan semua udah ngumpulin data ya Pak Arif ya, sudah ngumpulin distributor yang mau direkrut semuanya ya. Iya, jadi waktu itu sudah ada distributor ya, sudah ada distributor yang existing sudah ada. Kemudian data masuk ke saya. Kemudian setelah itu kan ada pendaftaran distributor itu Pak ya, yang baru ya. Iya, ya. Kemudian saya cek lagi satu persatu, saya kontak, saya tanya ini gimana untuk maka selama ini menjadi distributor Indo Utama atau tidak, masih aktif atau tidak. Kemudian yang baru ini juga saya tanya, ini benar ini mau daftar atau sekedar iseng-iseng saja gitu kan. Lumayan waktu itu yang mendaftar banyak Pak, ada 140-an. Ya, kemudian setelah itu saya verifikasi, saya tanya-tanya, ya tinggal berkurang Pak. Berkurang. Berarti peminat dari orang yang ingin bergabung jadi distributor itu banyak juga ya Pak? Banyak Pak, banyak. Bahkan sampai sekarang masih ada yang tanya-tanya Pak. Masih sekarang. Siap. Jadi ini menarik banget nih, ternyata banyak banget yang ingin jadi distributor tapi kesempatannya udah ditutup ya Pak Arif. Dan kapan mau dibuka open distributor lagi, kapan belum tahu Pak Arif? Mudah-mudahan ada Pak ya. Mudah-mudahan ada ya. Belum tahu nanti Pak ya. Iya, biar yang ingin bergabung dapat kesempatan juga ya. Betul, jangan sampai mitra yang belum bergabung ini punya potensi tapi sayangnya nggak bisa bergabung gitu ya. Betul. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Arif, total sampai hari ini ada berapa sih distributor Herbal Indo Utama ini? Ya, kalau total semuanya, yaitu pas tadi awal-awal saya dapat datanya gitu ya Pak. Kemudian itu sekitar 270 sekian gitu Pak ya. 270 sekian. Cuma kan dari semua itu kan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Bahkan ada yang saya chat WA, telepon, sampai sekarang ada yang tidak jawab juga ada gitu. Gitu. Tapi masih aktif nomornya? Nomornya masih aktif. Mungkin sudah tidak bergabung ya, atau sudah tidak aktif lagi jualannya. Ya. Masya Allah. Seperti itu. Siap. Kalau sebarannya sih Pak Arif, misal di Jawa ada berapa, di Kalimantan ada berapa gitu, kira-kira aja sih gitu? Kalau kira-kira sebagian besar tetap di Pulau Jawa Pak. Sebagian besar tetap di Pulau Jawa. Ada 70-an% itu di Pulau Jawa. Dari hampir 300 itu 70-an%. 70% itu di Pulau Jawa. Wow, berarti banyak juga ya. Berarti ada mungkin hampir 200 ya, 160, 170. Hampir 200. Hampir 200 di Pulau Jawa. Oke, siap. Menarik sekali nih sepertinya. Ya tersebar di Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, Irian juga tidak ada Pak.
Maluku juga ada. Oh, Masya Allah. Berarti hampir merata di seluruh Indonesia ya? Ya meskipun tidak sebanyak yang di Jawa gitu Pak ya. Dan itu biasanya cuma ngumpul di satu tempat gitu Pak. Itu tidak merata, misalnya di Aceh ini seluruh Aceh ada gitu. Mungkin cuma di Banda Aceh. Iya, yang banyak kalau di Lok Aceh Sumawe, betul, itu di ya. Banda Aceh. Dan kalau Sulawesi itu ya Makassar. Okay. Dan Kalimantan juga di Kalimantan Timur aja Pak. Di Samarinda Balikpapan ya. Padahal peluang masih banyak ya? Masih banyak Pak. Oke, luar biasa ini. Kalau Jawa ya karena hampir 200 ya otomatis ya banyak kota ya Pak Arif ya. Ya sebenarnya juga masih belum merata juga Pak. Masih belum merata juga. Berarti di Jawa peluang juga masih besar ya Pak Arif ya. Ya paling banyak tetap di Jabodetabek Pak. Jabodetabek itu paling banyak. Oh, ya. Itu kalau saya hitung Jabodetabek sendiri itu berapa ya? Hampir 100-an. Hampir 100. Iya. Kompetisinya ketat sekali di daerah sana ya. Itu aja udah di level distributor ya. Apalagi level agen atau retailer otomatis banyak banget di sana. Oke. Iya, jadi siap-siap aja yang belum jadi distributor, barangkali tahun depan ada. Barangkali. Mudah-mudahan ada ya. Betul. Oke, siap. Nah, apa ini Pak Arif? Setelah Rakernas ini program apa saja yang sudah Pak Arif jalankan ini dalam rangka membantu distributor ya? Iya, betul. Setelah itu ada pembukaan distributor baru itu, jadi ada program-program yang itu semuanya distributor baru dapat. Itu marketing kit Pak. Itu ada spanduk, kemudian ada buku katalog, kemudian ada brosur, kemudian ada sertifikat juga sebagai distributor. Oke, berarti ada kayak pengangkatan resminya gitu ya, ada sertifikat ya. Kemudian ada kaos juga. Oke, siap. Itu yang program-program yang umum seperti itu Pak ya. Kemudian setelah itu, setelah berjalannya waktu, itu kan tadi yang distributor baru. Kemudian itu berarti sekitaran bulan setelah Rakernas ya, berarti mulai April, Mei gitu ya, setelah pendataan kemudian itu yang marketing kit yang tadi. Kemudian di akhir tahun, ini setelah distributor baru sudah oke, sudah saya kontak semuanya, ya yang sudah eksis, distributor yang sudah eksis sebelumnya, yang lama-lama itu saya data kembali Pak. Saya verifikasi lagi, terus setelah dapat datanya, ya meskipun ternyata ada yang kelewat juga Pak. Ada yang kelewat juga. Tapi insya Allah semua yang tadi saya dapat sudah saya verifikasi, dapat juga seperti tadi yang distributor baru. Semuanya dapat spanduk, dapat marketing kit juga. Itu yang bersifat umum Pak. Nah, jadi mungkin sering juga disampaikan dari Pak Erik ya. Jadi kita punya program yang bersifat umum, yang semuanya dapat, dan ada yang khusus gitu ya. Yang khusus. Menarik, apa ini yang khusus ini Pak? Jadi ternyata setelah berjalan itu itu ternyata yang program-program yang menurut kita baik gitu ya. Dibuatkan spanduk misalnya tadi, kemudian ada flash disk. Itu bagus ya, video ya. Ternyata bagus dari sisi kita bagus. Ternyata ada yang tidak butuh Pak. Jadi contohnya itu ya ada spanduk. Saya nggak butuh spanduk Mas, tempat saya udah penuh gitu. Udah penuh. Ada juga yang ini di Bogor itu, karena beliau sudah kerjasama dengan salah satu brand kecantikan kalau tidak salah gitu. Jadi tidak boleh ada spanduk-spanduk yang masuk selain dari brand itu. Gitu. Itu yang spanduk. Ada juga yang brosur, ketika kemarin ada pengiriman, kalau di gudang kan biasa ya ketika ada pengiriman produk, ada orderan, gitu kan mesti diselipkan buku katalog atau brosur. Nah, itu ada juga yang ngomong ke saya, Mas, besok lagi kalau ngirim barang ke saya nggak usah disertakan buku katalog sama brosur ya. Kenapa itu Pak? Sudah banyak katanya. Sudah Pak. banyak. Nggak terdistribusi itu. Jadi itu tadi ternyata tidak semuanya butuh yang tadi Pak. Nah akhirnya kita buat juga yang program-program khusus, yang itu insya Allah setiap distributor itu ya butuh karena yang khusus. Jadi yang dibutuhkan hanya distributor itu saja. Gitu. Ini beda-beda ya. Beda-beda. Contohnya apa Pak? Contohnya itu seperti ada yang minta spanduk juga, cuma isinya semacam itu Mas, brosur besar itu Pak. Informasinya beda ya? Iya, jadi sudah ditempel di dinding tokonya gitu ya. Jadi nanti kalau
tanya produk itu sudah kelihatan tuh, itu yang apa-apa saja sudah kelihatan seperti itu. Jadi informasinya beda ya. Iya, betul. Ada juga yang minta disupport ketika pameran. Ada distributor seperti itu. Ada jadi kan ada juga distributor kita yang sering ikut pameran, Pak ya. Ada yang ikut pameran. Cuma kan stok produk Herbal Indo utamanya tidak lengkap. Jadi mereka pengen semua produk Herbal Indo utama itu ada di display gitu, di pameran mereka. Jadi minta support ke kita supaya membantu untuk display tadi. Siap. Insya Allah kita bantu. Jadi nanti tinggal pas sudah selesai produk yang tadi yang kita pinjamkan bisa dikembalikan, yang terjual bisa dihitung gitu saja. Itu yang untuk pameran. Kemudian juga ada yang minta yang sering mungkin ikut kegiatan seperti Car Free Day atau mungkin ikut seperti semacam bazar itu, Pak. Semacam bazar. Itu kan butuh tempat ya, seperti booth, mejanya. Jadi ada yang seperti itu kita buatkan mini booth. Siap. Seperti itu. Kemudian juga ada yang mungkin punya acara seperti kumpul-kumpul pengajian atau mungkin acara-acara tertentu gitu, Pak ya. Nah, yang kita bisa masuk di situ, mungkin jadi sponsor atau apa. Nah, kita di situ bisa bantu juga dengan biar orang-orang di situ tahu tentang Herbal Indo Utama, kita support dengan produk Herbal Indo Utama, misalnya minuman seperti itu, Pak. Siap. Kemudian ada juga distributor yang beliau ini terapis di Jawa Timur itu. Beliau pengen ngadakan baksos. Nah, kontak ke kita nih. Ini kira-kira hiu bisa support apa? Siap. Kira-kira itu terus saya tanya juga kira-kira kebutuhannya apa, Pak? Mungkin dibuatkan banner atau mungkin support produk. Ya, insya Allah kalau kita mampu, insya Allah kita support juga. Dan yang kemarin di Jawa Timur itu kita support banner dan produk yang bisa dipakai untuk baksos. Jadi gratis untuk pasiennya. Itu contoh-contohnya seperti itu, Pak. Jadi ya memang sesuai kebutuhan mereka aja. Menarik sekali ya. Jadi masing-masing distributor dapat fasilitas yang standar ya, semuanya dapat spanduk, dapat flash disk video dan lain-lain. Tapi ada juga yang dapat fasilitas khusus. Nah itu gimana Pak cara mendapatkannya, Pak? Menghubungi antum atau gimana? Betul, Pak. Jadi sering juga ketika chat WA atau mungkin telepon itu sering saya tanyakan ke mereka juga, Pak, ke teman-teman distributor. Kira-kira ini teman-teman ini punya program atau rencana apa nih gitu ya. Nanti kalau misalnya punya program yang butuh support dari Herbal Indo Utama, nanti silakan kontak ke saya. Kalau kami mampu ya insya Allah kita bantu seperti itu. Siap. Tidak ada syarat khusus, Pak. Tidak ada syarat khusus. Yang penting komunikasi aja. Ya, komunikasi dan yang pasti ada laporannya. Gitu. Siap. Jadi harus benar-benar dipakai, Pak. Misalnya tadi kita buatkan booth gitu ya, sudah dibuatkan. Ternyata cuma mangkrak di toko, di gudang. Kan sayang, Pak ya. Iya, padahal yang lain juga ada yang butuh itu, Pak ya. Kurang tepat sasaran ya. Oke, menarik banget nih teman-teman yang menyimak di live Zoom Herbal Indo Utama episode 79 ini. Ini Pak Arif ini ternyata aktif sekali mendampingi para distributor dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau kebutuhan distributor itu ke pusat sehingga programnya tepat sasaran. Nah, tentunya Pak Arif ini kan entah lewat WA, lewat telepon, atau mungkin sudah mengunjungi. Ini berapa banyak Pak Arif yang sudah dikunjungi setelah Rakernas sampai hari ini? Jadi hampir 2 tahun ini kita sudah mengunjungi distributor juga. Yang kami kunjungi itu distributor yang mau, Pak. Yang mau. Itu tidak semua, Pak. Karena ternyata ada yang tidak mau, Pak. Gitu. Iya. Katanya, wah malu saya cuma kecil. Siap. Belum siap. Ya udah kita kunjungi yang siap saja, Pak. Yang mau saja. Jadi tadi sekitar 70% ada hampir 200-an tadi, Pak ya. Yang di Jawa ya. Itu yang sudah kami kunjungi ada sekitar 140-an orang. 140-an? Iya. Masya Allah. Dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Madura itu masuk Jawa nggak, Pak?
Masuklah ya, Jawa masuk Timur, ya? Provinsi Jawa Timur. Oh, masuk Jawa Timur ya, masuk Jawa ya. Ya. Padahal udah nyebrang ya. Iya. Jadi kalau Jawa itu ada sekitar 140-an itu yang sudah kami kunjungi. Wow. Wow, Ya. amazing ya. Iya, Pak, luar biasa. Luar biasa. Seneng saya Pak keliling gitu. Aduh, nggak kebayang capeknya itu keliling Jawa itu Iya, mengunjungi Pak. 140. Ya, biasanya seminggu Pak, 5 hari sampai 5 harian kita entah kita jadwalkan kemana gitu, ke arah timur atau ke arah barat selama mungkin sekitar 5 hari itu kita ya tadi yang mau yang kita janjian dulu kan Pak, kita kontak dulu ini bisa dikunjungi ya hari ini jam sekian. Cuma kadang-kadang kalau jam ya agak susah Pak ya. Oke, iya, benar ya. Mereka punya kesibukan masing-masing Iya ya. betul. Kadang-kadang nanti hari misalnya kita berangkat dari Magelang gitu ya, hari Ahad gitu ya. Nah, kalau yang kita kunjungi hari Senin insya Allah bisa kita pastikan Pak. Misalnya nih kita mau ke Jawa Timur, ke Surabaya gitu ya. Kita berangkat misalnya hari Ahad sore. Nah, nanti titik pertama, kedua itu insya Allah bisa kita pastikan. Insya Allah Sudah Senin jam sekian gitu bisa kita ya. datang. Cuma kadang-kadang pertanyaan yang sulit dijawab itu Pak. Oke. Misalnya kita sudah hari kedua, ketiga, keempat itu kalau pertanyaan yang paling sulit dijawab itu Pak. Kira-kira jam berapa sampai sini? Wah, itu sulit dijawab, Pak. Karena masing-masing di kunjungan itu nggak mesti maksudnya. Iya, ya. betul. Kadang ada diskusi yang panjang, ada Betul, Pak. pembicaraan yang harus dibahas gitu ya. Betul. Ada yang ya kita ketemu, ada yang cuma sebentar, paling setengah jam, sejam itu ada yang sudah selesai. Ada yang sampai setengah hari Belum selesai. belum selesai ada juga Pak. Bahkan ada juga yang seharian cuma di satu tempat ada juga. Oh, gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ya itu kalau ada pertanyaan nanti sampai sini jam berapa? Waduh, ini pertanyaan sulit dijawab ya. Gitu. Itu tadi sudah hampir 2 tahun ini sudah berapa kali kita keliling ke barat ke timur gantian ke barat ke timur ke barat ke timur gitu. Ya hampir itu tadi 140-an. Iya. Cuma ini baru di Jawa saja Pak. Oke. Ada peluang untuk kunjungan distributor di luar Jawa Pak Arif? Waduh. Ini nunggu instruksi aja Pak. Nunggu instruksi aja. Nunggu instruksi Pak. Kalau ada instruksi keluar Jawa, oke, berangkat Pak, insya Allah Pak. Atau mungkin mau menyelesaikan sampai 200 Pak? Atau yang 60 itu memang sudah terkonfirmasi entah tidak bersedia atau mungkin memang ada kesibukan lain yang menyebabkan tidak bisa? Seperti yang tadi kami sampaikan kan ada yang tidak mau. Memang tidak bersedia. Terus tadi di kontak kok susah gitu. Sama sekali tidak di chat WA tidak jawab, di telepon tidak ngangkat. Kalau seperti itu kan ya sudah. Oke, berarti itu istilahnya udah mencapai batasnya ya, sekitar 140 itu. Betul, Pak. Itu ditambah kunjungan ke stokis juga ya, berarti lebih dari 140 kunjungan. 140 betul. Luar biasa banget. Nah, dan ternyata tidak semua yang tadi Pak, yang kan ada yang ada di kontrak, ada yang mau, ada yang tidak. Itu tidak semuanya tidak belanja. Oke. Maksudnya meskipun dia belanjanya lancar Pak, belanjanya lancar, tapi itu tadi di kontak ya iya, itu ya ada bener juga ya. Pak. Iya, karakternya masing-masing ya Pak. Iya, Ya. betul, beda-beda karakternya. Beda-beda karakternya beda. Betul. Ada yang cukup dengan jual beli aja, ada yang pengen membangun kedekatan lebih dari itu Iya, ya. betul, Pak. Oke, siap. Masya Allah, dan luar biasa banget ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di kolom komentar, nanti sambil saya diskusi dengan Pak Arif, nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke, nah tentunya dari komunikasi itu, dari kunjungan itu, nah benefitnya apa Pak Arif yang dirasakan oleh distributor itu selain mendapatkan fasilitas itu? Apakah mungkin ada nih laporan, alhamdulillah Pak Arif ini penjualannya luar biasa atau gimana gitu Pak Arif? Ada cerita-cerita kayak gitu? Ya seperti kata pepatah mungkin Pak pertama ya, tak kenal maka Ta'aruf ya Pak Arif ya? Oh ta'aruf ya, iya seperti itu Pak. Ya seperti tadi awal-awal ketika kita kontak, kita WA, kita chat, telepon, kan ada yang mungkin tidak angkat, ini siapa sih gitu kan, kan nggak tahu. Tiba-tiba telepon, chat gitu kan. Nah ternyata itu tadi karena memang belum kenal sebelumnya Pak. Oke, siap. Jadi kita datang berkunjung itu ya salah satu untuk memperkenalkan diri Pak. Karena ya kan kalau sudah kenal itu biasanya lebih mudah Pak, lebih yang sebelumnya ini siapa gitu kan, setelah ketemu itu tadi lebih cair gitu Pak. Lebih cair. Iya, lebih cair. Oke, siap. Jadi tidak sungkan lagi Pak.
Terus apa benefit yang lain, keuntungan yang lain itu tadi setelah kenal, jadi kan makin mantep, Pak. Makin mantap. Iya, makin mantep. Jadi yang sebelumnya ragu, ini Herbal Indo Utama produknya seperti apa sih kan, belum tahu juga. Setelah kita berkunjung, memperkenalkan, itu jadi mereka lebih mantap lagi, Pak. Oke, Masya Allah, Gitu. kasih. Iya. Dan apa? Selanjutnya ternyata itu tadi, Pak, belum semua distributor atau jejaring mitra kita itu tahu produk-produk Herbal Indo Utama, Pak. Kan kita punya yang reguler ada 130-an ya, yang sudah eksis tuh. Ternyata tidak semuanya tahu ini ternyata Herbal Indo Utama itu punya madu untuk promil gitu. Oh gitu ya. Ada yang belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Okay. Terus ada produk-produk tertentu yang ternyata madu mah itu kan Herbal Indo Utama sekarang sudah punya. Itu ternyata ada yang juga yang belum tahu. Oke. Luar biasa ya. Setelah kita datang itu ya itu tadi sekalian memperkenalkan ada produk ini, produk itu gitu. Kemudian yang lain juga kan kita sudah banyak tools tuh Pak untuk membantu teman-teman untuk jualan. Mulai dari brosur, mulai dari betul. channel Telegram, Terutama YouTube. channel Telegram itu ternyata banyak yang belum memanfaatkan, Pak. Ternyata banyak yang belum memanfaatkan. Contohnya yang paling mudah yang sudah sering disampaikan Pak Erik juga itu yang bot terapi itu, Pak. Oke. Ya, itu kan sebenarnya kan membantu teman-teman ya yang tidak tahu ini, yang bingung nih ada sakit tertentu misalnya asam urat gitu ya. Herbalnya apa gitu. Nanti teman-teman daripada mungkin pas tidak pegang buka katalog gitu ya, bingung ini gimana adanya HP. Bisa kita buka HP di channel bot terapi itu. Nanti tinggal kita cari situ ada, Pak. Ada gampang ya? Itu. Kayak mesin penjawab otomatis ya. Betul. Penyakitnya apa langsung muncul rekomendasinya. Jadi kayak sarana buat mempermudah medikasi berarti. Betul, Pak. Kemudian juga selain itu sebagian teman-teman distributor itu seolah-olah tuh kadang-kadang ketika kita berkunjung itu kan ada yang merasa sudah stuck gitu, Pak. Oke. Udah bingung ini mau ngapain lagi gitu. Seolah-olah sudah semua cara sudah dikerjakan gitu. Oke. Padahal ternyata ada peluang-peluang yang masih bisa kita manfaatkan gitu. Oke, siap. Jadi kita ngobrol-ngobrol di situ, sharing. Nah, ternyata itu kebuka, Pak. Kebuka. Contohnya yang dulu sempat berhenti gitu ya, yang di Jawa Timur di Gresik, Pak. Oke. Di Gresik itu ada seorang terapis gitu ya. Itu sempat berhenti, Pak. Sempat berhenti ya awalnya sih karena corona ya, cuma setelah itu ya berhenti. Kemudian setelah kita kunjungi itu ternyata alhamdulillah semangat lagi, Pak. Oh, Masya Allah, siap. Nah, seperti itu, Pak. Benefitnya banyak banget ya, macam-macam ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan ini. Apa ada peluang menjadi distributor? Syaratnya bagaimana? Mungkin peluang menjadi distributor gimana, Pak Arif? Ada yang bocoran? Kapan mau dibuka atau belum ada, Pak Arif? Nanti, Pak, nanti kita bahas. Oke. Di akhir. Kalau syarat-syarat jadi distributor, mungkin syarat pas Rakernas kemarin, Pak. Oh iya, kalau syarat distributor terakhir kemarin ketika Rakernas kita pembukaan ya sebagai gambaran saja, Pak ya. Barangkali nanti sama atau ada perubahan. Kira-kira seperti itu gitu ya. Yang jelas yang pertama mengumpulkan data yang KTP gitu ya. Kemudian ada syarat belanja minimal pertama waktu itu 5 juta gitu ya. Oke. Kemudian menandatangani MOU, Pak. Oke. MOU dan pernyataan standarisasi harga. Oke. MOU-nya gambarannya isinya apa aja, Pak? Terkait distribusi, kemudian terkait produknya Herbal Indo Utama itu sendiri. Jadi yang dijual memang harus produk asli gitu ya. Tidak boleh ada yang tidak boleh menjual produk palsu. Kemudian terkait distribusi berarti misalnya distributor ini terdaftarnya dengan stokis siapa si A gitu, maka dia ngambilnya dengan stokis A. Oke. Kemudian juga terkait waktu, Pak. Oke, Waktu. Jadi ada salah satu syarat distributor itu kalau tidak belanja sama sekali selama setahun, maka statusnya sebagai distributor itu di apa istilahnya
diturunkan gitu. Tidak lagi jadi distributor, Pak. Jadi kalau distributor kan ada dapat diskon maksimal tuh, Pak. Jadi ketika nanti kok sudah setahun dia tidak belanja sama sekali, maka dia statusnya diturunkan dari distributor sehingga dia tidak akan mendapatkan diskon maksimal, Pak. Oke, diskonnya turun ya. Iya, diskonnya turun seperti itu. Ya, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Untuk jadi sekalian ini, Pak, ke teman-teman distributor yang mungkin yang sekarang kurang ini, aktif itu sekaligus mengingatkan ke teman-teman bahwa salah satu syarat di distributor itu seperti itu, Pak. Harus belanja ya. Iya, harus belanja. Memang tidak ada syarat minimalnya. Tidak, betul, tidak ada. Kalau dari kami harus tidak ada. Aktif ya. Harus aktif. Oke, untuk peluangnya ditunggu aja, dipantengin terus di nomornya Pak Arif atau nomornya Pak Erik, barangkali tahun depan atau kapan ada peluang ya, nanti langsung gercep aja, karena tentunya biasanya kalau ada pembukaan distributor ada batas. Betul, Pak. Ada batasannya ya, enggak dibuka terus maksimal semuanya bisa daftar kayak gitu. Betul, Pak. Ada peluangnya terbatas ya. Paling cuma kita buka mungkin berapa hari gitu, Pak ya. Udah. Ya, waktu pembukaannya terbatas dan jumlah orangnya juga terbatas ya. Jadi kita batasi, Pak, kalau ada 10 hari seperti itu. Ya, kemudian sudah menjawab ya. Iya. Oh, Pak Arif diundang langsung ini, Masya Allah. Allah. Siapa ini, Pak? Siapa nih, Mas? Pak Arif kalau sekiranya ke Tangerang mampir ke Hasna Herbal. Oke. Iya, Pak Wartanto. Pak Arif sudah menyimak langsung ini pertanyaannya, mudah-mudahan kalau ada waktu ke Tangerang bisa mampir. Insya Allah, Pak, insya Allah. Mudah-mudahan ada kemudian untuk bisa ke sana, Pak. Masya Allah, asik ini. Oke. Jadi Pak Arif ini kan sudah mengunjungi banyak sekali ya, distributor 140 ya. Dan Pak Arif ketika itu juga mendampingi Pak Erik ke meeting atau diskusi ke stokis juga ya Pak Arif ya. Nah, gimana Pak respon para stokis ini ketika distributornya dikunjungi oleh tim dari Herbal Indotama langsung? Padahal kan yang merekrut si distributor kan stokis ya. Tapi kita aktif mengunjungi mereka sampai 140 distributor kita kunjungi. Respon mereka bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah seneng, Pak. Seneng ya. Ya karena kan tidak semua stokis itu ya mungkin karena kesibukan beliau, Pak ya. Kesibukan beliau jadi tidak sempat berkunjung gitu ya, berkunjung. Apalagi yang jauh-jauh gitu, Pak. Seperti kemarin pas sampai ke Madura itu ya. Oh iya, Madura. Wah, itu kaget. Udah sampai Madura aja ini. Udah jauh itu, Pak ya. Jauh itu, Pak. Luar biasa Madura dan apa ya? Ya luar biasa sih. Ya, seneng itu, Pak. Alhamdulillah semuanya senang, terbantu karena ya itu tadi ikhtiar kita untuk membantu para stokis dan salah satu dari apa ya? Slogan dari Herbal Indotama itu ya grow out together ya, tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Jadi insya Allah kalau distributornya bertumbuh, stokisnya juga bertumbuh gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ini. Oke, Pak Arif lanjut gitu ya Pak Arif. Ya, Pak. Jadi Pak Arif sudah berkunjung nih. Kemudian feedback atau benefit yang dirasakan oleh perusahaan apa Pak? Ketika Pak Arif mengunjungi mereka, kemudian banyak menerima chatting, banyak menerima telepon, itu apa Pak? Ya Pak, jadi selama kami berinteraksi dengan para distributor, entah itu lewat chat atau berkunjung, jadi kita tahu kondisi lapangan, Pak. Oke, kondisi lapangan. Intinya seperti itu. Tahu kondisi lapangan. Jadi kita tahu produk Herbal Indotama itu di sisi para distributor itu posisinya seperti apa sih? Apakah itu jadi misalnya apa? Jadi yang utama atau sekedar tambahan pelengkap itu, Pak. Siap ya. Ternyata beda-beda, Pak. Beda-beda. Ada yang hampir 100% Herbal Indotama. Ada yang cuma sekian persen pelengkap gitu. Kemudian juga kita tahu ya ternyata di lapangan itu Herbal itu banyak sekali Pak sekarang, Pak, seperti itu. Pertumbuhannya luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa. Contohnya Madumah itu. Madumah itu kalau dipajang ada yang toko itu, ada yang majang itu sampai belasan bahkan mungkin lebih dari 20 yang merek, Pak. Itu dengan positioning yang sama ya? Iya, buat mah semua dan sediaannya madu semua gitu. Iya, betul. Jadi tinggal dipajang aja di etalase mereka. Dan ternyata itu tadi kita sadar bahwa mungkin Herbal Indotama tidak apa di sebagian distributor itu tidak jadi yang utama itu tadi, Pak. Jadi ketika ada pilihan-pilihan produk gitu ya, itu bukan prioritas utama gitu. Ternyata masih belum jadi prioritas utama. Itu. Jadi contohnya tadi madu ya, ada yang datang
namanya Madumah gitu. Itu tidak semua distributor toko herbal tadi yang menjadi distributornya Herbal Indo Utama itu langsung menawarkan yang produknya hiu, tidak. Kadang-kadang ya terserah ini konsumennya mau pilih yang mana gitu. Ada yang ya cuma diceritakan ini harganya sekian, ini sekian. Tidak diberi penjelasan mungkin yang produk A begini, produk A begitu, tidak. Cuma itu aja udah. Cuma kasih pilihan aja, ya, pilih sendiri gitu. Ada yang seperti itu, Pak. Oke. Berarti ya memang namanya distributor itu pun sudah banyak sampai 140 yang dikunci, tentunya mereka karakternya beda-beda ya. Beda-beda, dan cara pemasarannya pun beda-beda. Cara pemasaran juga beda-beda. Ada yang full di toko, ada yang full online juga ada. Ada full online juga. Iya, ada yang online juga, toko juga. Ada yang terapis. Ada yang di apotek, macam-macam seperti itu. Dan itu tadi dengan perbedaan cara mereka tadi ya beda-beda juga ya pemasarannya seperti itu. Oke. Menarik sekali ini, Nah ini jadi hiu jadi tahu ya Pak ya kondisi di lapangan kayak apa, dan tentunya itu akan menjadi data perusahaan untuk bagaimana kedepannya berbenah menjadi yang lebih baik itu. Betul, ya Pak Arif. betul. Oke, luar biasa. Nah dengan banyaknya yang sudah dikunjungi nih Pak Arif, ada nggak mungkin yang berkesan gitu berkunjung di salah satu distributor yang mana gitu yang mungkin paling berkesan gitu? Kalau saya berkunjung itu yang paling berkesan tuh kebanyakan ke terapis, Pak. Ke terapis. Iya. Karena mereka tahu betul ketika tentang kualitas produk, manfaatnya, khasiatnya, itu mereka tahu betul gitu, Pak. Contohnya yang ketika berkunjung ke Bogor gitu, Pak, ada terapis gitu. Itu dari pengalaman beliau sendiri, dari beberapa herbal, itu beliau mengakui Herbal Indo, khasiatnya Herbal Indo itu paling bagus, kualitasnya paling bagus. Siap. Dengan yaitu khasiatnya sudah dicoba oleh pasien-pasiennya, hasilnya bagus gitu, Pak. Lebih bagus dari yang lain gitu. Cerita-cerita seperti itu kan kita jadi semangat gitu, Pak. Oh iya, harus semangat, luar biasa. Kebanyakan seperti itu, Pak. Juga ada yang misalnya di Madura tadi, Pak. Di Madura ada dokter gitu ya. Dokter, Pak. Beliau dokter, Pak. Masya Allah. Di puskesmas, Pak. Beliau cerita tentang putra-putranya ya. Jadi sampai usia gede itu, sampai sekarang itu kalau misalnya ada keluhan tentang putranya itu yang pertama diberikan ke putra-putranya itu herbal, Pak. Dokter gitu. Dan herbalnya Herbal Indo Utama. Kalau herbalnya macam-macam, Pak. Siap. Cuma itu tadi lebih milih ke herbal. Masya Allah, luar biasa. Barangkali ada distributor yang disebutkan Pak Arif, silakan angkat tangan. Iya. Masya Allah, terima kasih ini atas kepercayaannya ya dari dokter tersebut yang menggunakan produk, salah satunya produk dari Herbal Indo Utama. Masya Allah, luar biasa. Kemarin juga tanya, Pak, terkait produk untuk tipes, Pak. Untuk tipes itu kan beliau sudah punya sebelumnya. Ternyata beliau belum tahu kalau Herbal Indo Utama juga punya herbal untuk tipes. Tipe care ya. Ada, Bu, ini ada tipe care. Oh ya, insya Allah nanti kalau yang ini sudah habis saya ambil tipe care. Masya Allah. Ikut ikut senang juga sih ya mendengar ya. Banyak dipercaya oleh termasuk dokter juga, ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang di Bogor itu juga ada background dokter juga itu, Pak. Oh, Masya Allah. Ada juga ya. Oke. Jadi udah enggak sekedar terapis yang tradisional ya. Iya, betul. Satu lagi kemarin baru 2 hari atau 3 hari lalu ada yang chat ke saya itu, Pak. Nanyain sari kutuknya Herbal Indo Utama, Pak. Nanyain kadar protein. Sari kutuk Herbal Indo Utama. Itu berapa sih gitu kan? Nah, ternyata setelah ditanyakan itu kadar protein Herbal Indo Utama itu 40 sekian % lebih gitu, Pak. Dan beliau yang nanya ini komentar, wah bagus ini dibandingkan produk yang lain, ini paling bagus sari kutuknya Herbal Indo Utama ini. Kalau bisa dibuatkan iklan, Pak. Ini request iklan ini cocok deh. Cocok, Pak, ya. Sari kutuk, Pak. Sari kutuknya Herbal Indo Utama. Jadi kadar proteinnya lumayan tinggi. Makanya kita mungkin sudah sering dengar ya, Pak, yang testimoni tentang penggunaan sari kutuk ini.
itu luar biasa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak yang masuk dan positif gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Ikut senang sih. Ya. Ada request Pak, kalau disebutkan iklan saya ikut Pak. Oke, ya requestnya kita terima dulu, nanti kita diskusi dengan Pak Erik dan Pak Taufik ya, nanti barangkali jadi program di tahun 2024. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, selain berkesan nih Pak Arif, mungkin barangkali selain ada diskusi juga tentang strategi pemasaran atau penjualan. Ada nggak mereka yang menggunakan cara yang unik atau yang beda gitu dari yang lain gitu? Unik ya? Ya kalau ya itu beda-bedanya ya unik itu gimana Pak? Beda dari yang lain atau mungkin strateginya sebenarnya sama-sama aja sih. Iya, kalau secara strategi sebenarnya sama saja Pak. Sama aja ya. Di toko ya di toko. Cuma kadang-kadang sebagian yang di toko itu cuma nunggu aja Pak. Jadi tidak gerak. Nggak aktif ya. Iya, tidak aktif. Mungkin sudah sering disampaikan Pak Erik juga ya. Kalau sekarang ini kita harus gerak Pak. Kalau nggak gerak ya nggak ada yang datang Pak. Seperti itu yang mungkin sudah sering disampaikan Pak Erik Pak ya. Kalau kita nggak gerak, kita nggak ada mungkin apa ya istilahnya memperkenalkan kita warung toko kita gitu ya, toko herbal kita, gimana mau datang orang ke toko kita kalau banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan kita. Iya, gitu, Pak. Benar banget tuh. Tetap harus bergerak Pak. Apapun model pemasarannya tetap harus bergerak. Harus bergerak ya, entah lewat sosmed, entah lewat WA, lewat apapun, brosur, pokoknya harus aktif ya. Iya, betul. Nggak boleh cuma nunggu diem di toko gitu, nggak boleh. Betul, ya Pak Arif ya. Oke, siap. Nah Pak Arif, tadi disebutkan di awal dari salah satu hasil rakernas itu standarisasi harga. Iya, betul Pak. Nah itu kan kita harus mensosialisasikannya ya Pak Arif ya. Mungkin ada Pak, disosialisasikan dalam bentuk apa aja? Ya, kalau sementara ini yang sudah kita sampaikan, sering kita ulang-ulang sampaikan, mungkin kalau dari Pak Erik langsung ke para stokis gitu ya. Kemudian kalau dari saya sendiri, karena saya sering interaksinya dengan distributor ya, saya chat WA ke mereka untuk apa standarisasi harga ini, mengingatkan, dan juga kita kirim ini Pak yang fisik kayak surat edaran ya, surat edarannya kita kirimkan juga seperti itu. Oke, siap. Nah, ini kalau yang masalah standarisasi harga ini kita ulang-ulang Pak. Kita ulang-ulang. Mungkin kalau teman-teman distributor yang sering dapat chat dari saya bisa dicek lagi tuh berapa kali saya chat tentang standarisasi harga gitu ya. Oke. Sering banget ya Pak Arif yang mengingatkan itu ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya, saya belum tahu nih, belum diingatkan, itu mungkin terlewat nggak baca ya. Iya betul Pak. Nanti bisa di scroll lagi ke atas, ini sudah sudah berapa kali gitu ya membahas standarisasi harga gitu. Oke. Jadi jangan sampai ada nanti apa hujahnya sudah ini. Boleh. Nah ini kan biasanya efeknya gitu sih Pak Arif. Kalau mereka nggak, ya mungkin karena kesibukannya atau mungkin karena gimana gitu, akhirnya nggak baca himbauan standarisasi harga, akhirnya mereka kan misal jual di Shopee atau di Tokopedia, mereka kan di bawah standar. Akhirnya tim kita yang bertugas untuk men-takedown kan takedown mereka. Nah, itu ada nggak Pak keluhan dari mereka yang kena takedown gitu Pak? Iya. Kalau selama ini ya yang kena takedown itu ya ada yang diem-diem saja. Ada diem-diem saja. Nggak ada komentar apa-apa. Ya kok tahu diem-diem saja itu maksudnya setelah sekian waktu itu baru cerita. Oh gitu. Gitu Pak. Jadi ketika kena takedown itu ya diem aja. Okay. Ada juga yang itu tadi Pak mengeluh Pak. Ada yang protes seperti itu Pak. Beda-beda Pak. Iya. Iya, namanya orang ya beda-beda ya. Oke. Nah, terus gimana itu Pak Arif? Misal mereka, wah Pak Arif ini minta tolong dong, itu gimana? Apakah mungkin langkahnya gimana sih Pak kalau udah kena takedown itu langkahnya gimana? Ya, jadi teman-teman kalau kena takedown itu dikomunikasi saja Pak ke kami, gitu, ya, dikomunikasikan. Ini insya Allah kita carikan solusi Pak. Oke, siap. Ya. Jadi jangan diam saja. Baru setelah nanti sekian waktu lebih dari sebulan bahkan udah sekian bulan baru cerita saya dulu kena takedown kayak gini gitu. Oh iya, oke, siap. Kalau sudah lebih waktu itu ya
kita tidak bisa bantu Pak. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ke take down hari ini gitu ya, langsung dikomunikasikan. Insya Allah nanti kita cari solusi ya. Oke, Ya. siap. Dan sekarang kan kita sudah ini Pak ya, kemarin sudah berapa kali kita share, kita harapkan untuk teman-teman itu mendaftarkan link toko online-nya Pak ya. Siap, bener banget. Jadi jangan lupa itu teman-teman diisi, didaftarkan toko online-nya supaya nanti kalau ada peringatan dari kami gitu Pak ya. Iya, bener. Terkait standarisasi harga. Iya, jadi buat teman-teman tuh yang kena take down nggak perlu teriak-teriak di sosmed ya, langsung aja hubungi langsung kami. dikomunikasikan saja Pak. Entah lewat saya Pak Erik atau Pak Arif, silahkan nanti siapa yang nyimpen nomornya bisa dihubungi. Iya, Nanti kita cari solusi bersama-sama bagaimana caranya, intinya win-win solution. Iya, Pak. Kalau tadi disampaikan Pak Angga, kalau teriak-teriak di sosmed malah nggak ketemu solusinya. Iya, nggak ketemu solusinya. Iya. Kalau dikomunikasikan dengan kami, insya Allah nanti kita carikan solusi. Iya, cari solusi insya Allah. Gitu, Pak. Oke, ini ada chat masuk dari online shop. Alhamdulillah, jual herbal Indotama harganya stabil, tidak banding-bandingkan harga, merasakan tumbuh dengan profit maksimal. Alhamdulillah. Masyaallah. Iya, terima kasih atas testimoninya ini. Nanti jangan lupa di screenshot ya. Luar biasa banget ini obrolan dengan Pak Arif. Banyak informasi yang saya peroleh nih, yang biasanya kan kita cuma ngobrol bebas saja ya di sela-sela jam kerja itu. Kayaknya kurang enggak seluas ini informasinya. Kayak Pak Arif ini banyak yang disembunyikan ternyata. Kalau nggak diundang di acara kayak gini nggak bakal cerita ternyata. Oke, luar biasa banget. Oke, monggo teman-teman yang lain yang ingin bertanya mumpung masih ada Pak Arif, nanti kita jawab kalau kita bisa jawab. Kalau enggak nanti kita bisa tanyakan ke Pak Erik atau mungkin ke pimpinan langsung. Rencana kemana lagi ini Pak Arif besok Pak Arif? Sebentar Pak, minum dulu Pak. Saya juga minum dulu aja kalau gitu. Alhamdulillah. Mantap ini Pak, wedang woh ini Pak ya. Wedang woh dari teh herbal Indotama. Herbal Indotama, insya Allah. Ini salah satu favorit saya nih Pak. Oke, masya Allah, mantap. Iya Pak. Oke, kembali lagi Pak Arif. Ya. Sambil nunggu kalau ada yang mau tanya jawab. Nah, besok ada rencana kemana lagi nih Pak Arif di akhir tahun 2023 ini? Jadi insya Allah akhir tahun ini kita akan kembali keliling Pak. Mungkin Pak Erik nih kemarin kecapean Pak. Iya, kecapean. Iya. Hari Jumat kita ke Madiun, kemudian lanjut hari Sabtu kita ke Surabaya. Terus hari kemarin kita ke Purbalingga Pak. Ini kemarin pas ke Purbalingga itu sebenarnya kondisi beliau juga sudah kurang fit. Kurang fit Pak. Ya, kita berdoa semoga Pak Erik segera pulih kembali gitu Pak. Karena insya Allah nanti hari Jumat kita ke Barat Pak. Insya Allah. Lanjutan perjalanan ke Barat. Ini dalam rangka apa Pak Arif? Kalau boleh tahu Pak Arif. Ya, jadi evaluasi Pak. Jadi kita kan sudah hampir 2 tahun ini berjalan distributor Pak ya. Sudah hampir 2 tahun. Nah, nanti kita akan ketemu dengan para stokisnya. Kita akan adakan evaluasi. Kita membahas nih perkembangan distributor. Jadi selama hampir 2 tahun ini distributor ini bagaimana ini? Apakah dari awal sampai sekarang itu kondisinya bagaimana? Ada peningkatan atau sama sekali? Nah, kita evaluasi Pak. Dan juga kita dengan evaluasi itu nanti kita kedepannya mau gimana gitu, kita insya Allah ada rencana untuk program kedepannya seperti itu Pak. Oke, siap. Ya, menarik banget nih Pak Arif. Cerita mulai dari Rakernas, kemudian mengumpulkan data distributor, kemudian mengunjungi distributor, sampai ke Madura juga ya, jauh juga ya ternyata Pak Arif ya. Dan sampai hari ini sampai ada evaluasi di level stokis ya Pak Arif ya. Ya mudah-mudahan next apa yang kita upayakan ini bisa berkontribusi lah kepada perusahaan dan membantu teman-teman jejaring semua mulai dari stokis, distributor, agen dan seterusnya. Terkait yang evaluasi tadi Pak. Jadi tadi teman-teman ada yang nanya nih peluang jadi distributor. Nah, ini salah satu Pak, evaluasi Pak. Oke, siap. Evaluasi. Jadi kita lihat nih distributor yang selama ini sudah terdaftar itu gimana ini keaktifannya. Belanjanya bagaimana misalnya. Kok hampir 2 tahun kok tidak ada belanja sama sekali. Ya udah kita eliminasi. Iya, kita turunkan ini Pak. Dan kesempatan itu bisa buat nah ini karena tadi banyak yang nanya distributor ini mungkin Pak ya ada peluang bagi teman-teman yang pengen jadi distributor. Nah nanti bisa masuk
gitu Pak. Oke, ya ditunggu aja Ya, informasi selanjutnya. terus juga kita evaluasi juga terkait distributor itu nanti kira-kira program apa yang tepat untuk mereka gitu. Oke, benar. Ya, jadi kan tadi ada ya mungkin mohon maaf mungkin bagi distributor yang kurang aktif itu ya. Jadi kita kan tidak tahu nih Pak. Kalau kurang aktif ketika kita ajak ngobrol, kita chat atau mungkin di telepon kok kurang aktif ya. Info yang kita dapatkan kurang tuh Pak. Jadi kita kira nanti ke depan program apa yang pas untuk mereka ya karena kita infonya kurang ya mohon maaf mungkin tidak bisa maksimal. Nggak bisa membantu ya. Iya. Oke. Jadi harapannya kan teman-teman apa tadi ada program yang pas gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita bantu. Oke. Seperti itu. Siap. Jadi buat teman-teman yang dihubungi Pak Arif nih, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Bahkan kalau perlu teman-teman tuh siapkan punya masalah apa aja sih. Misal butuh sarana promosi A, sarana promosi B, dicatat aja. Barangkali nanti bisa didiskusikan ya Pak Arif ya. Barangkali nanti perusahaan bisa membantu sesuai kapasitasnya. Insya Allah ada kesempatan untuk bertumbuh bersama. Oke, kemudian ini ada pertanyaan masuk dari Instagram. Apakah perlu promosi door to door atau cukup via sosmed saja? Monggo Pak Arif mungkin. Ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita memang harus bergerak terus Pak ya. Nah, caranya gimana? Ya, semua cara yang bisa kita lakukan Pak. Semua cara yang bisa door to door, sosmed. Bahkan kemarin yang ketika kita evaluasi juga yang ketika Madiun itu Pak, yang stokis, itu yang awalnya beliau awalnya sudah lama Pak tidak bergerak gitu ya, tidak kemana-mana, mungkin sering nunggu di toko ya. Gitu ya. Nah kemarin setelah kita kunjungi beberapa kali evaluasi juga, itu beliau door to door juga Pak. Oh. Iya, door to door. Jadi nggak hanya sosmed saja Pak. Jadi aktif sekarang. Aktif ya. Iya. Dan nggak perlu malu ya untuk door to door ya, karena ikhtiar apa aja perlu dicoba. Iya. Gitu. Dan itu tadi mungkin sudah sering juga disampaikan ke Pak Edi. Kita lihat di sekeliling kita dulu aja Pak. Di sekeliling kita apa peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin kita di grup WA kita tergabung di mana. Iya benar banget itu. Bisa kita mungkin ada waktu khusus yang bisa kita gunakan untuk iklan gitu kan. Iya benar tuh. Kemudian ada mungkin kelompok-kelompok apa, terutama ibu-ibu ini biasanya banyak pertemuan ya. Iya. Iya, kalau ada kolaborasi antara suami istri mungkin bisa kayak gitu ya. Betul. Okay. Terus kemarin yang baru itu yang ketika kami dari Surabaya itu beliau cerita ini di tempat saya ini masih sering ada pertemuan Posyandu itu Pak. Oh, Posyandu. Masih aktif ya Posyandu. Ya. Itu dari produk-produk yang lain tuh ini juga Pak ikut promosi. Jadi ada mereka punya meja khusus untuk promosi. Nah, itu kan teman-teman mungkin itu juga bisa dijadikan sarana ini juga untuk memperkenalkan produk juga. Memperkenalkan produknya, memperkenalkan tokonya seperti itu. Jadi luas banget ya sarana promosinya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir aja ya Pak Arif, karena kita sudah berada di hampir jam 11. Mungkin next time kita sambung lagi obrolan kita ini mungkin dengan tema lain yang lebih spesifik itulah ya. Kayaknya banyak ini yang suka kehadiran Pak Arif di sini nih. Ya, tapi karena waktunya terbatas mungkin kita cukupkan sampai di sini aja. Mungkin Pak Arif ada closing statement untuk acara pada pagi hari ini. Ya, terkait distributor, insya Allah khususnya teman-teman distributor ya. Jangan malu-malu kalau misalnya butuh tadi support ke marketingan, ada spanduk atau apa, dikomunikasikan saja. Insya Allah kalau kami mampu ya kita bantu semampunya gitu Pak ya. Kita bantu semampunya, dan berkaitan dari harga juga jangan diam saja gitu Pak ya. Tetap komunikasi. Insya Allah nanti kita carikan solusi yang tepat gitu Pak ya. Iya, siap. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Arif atas waktunya sudah berkunjung ke live Zoom Herbal Utama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.